Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Woli Jaya Motor. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui jika motor Honda Beat ESP ini tidak berfungsi starter tangannya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan nomor satu yaitu kita harus mencek dulu kondisi akinya bagus atau tidak. Nomor satu kita harus ukur, lebih bagus kita mengukur dengan avometer seperti ini untuk mengetahui voltase listriknya berapa. Coba kita cek teman-teman. Kita cek dulu kondisi akinya nomor satu. Coba sini posisi avometer diposisikan ke voltmeter seperti ini, 12 volt. Oke teman-teman, jika posisi aki kondisi bagus berarti posisinya starter tangan kita harus mengecek lagi untuk bagian dari kunci kontak. Kondisi kunci kontak ini kondisinya bagus atau tidak. Jikalau kita sudah mengecek kondisi kunci kontak bagus, hal yang ketiga lagi kita akan mengecek posisi dari switch standar samping seperti ini teman-teman. Switchnya ini harus kita mengecek apakah dia terhubung atau tidak, kondisinya bagus atau tidak. Terus hal yang keempat lagi yang harus kita perhatikan yaitu seperti ini teman-teman. Switch rem harus kita perhatikan kondisinya bagus atau tidak. Switch rem kiri maupun switch rem kanan. Setelah switch rem kanan dan kiri kita nyatakan kondisinya bagus, harus kita mengecek lagi untuk relay 5 kakinya. Untuk pemeriksaan relay 5 kaki saya sudah mentutorialkan di video sebelumnya, tinggal dicek aja. Jadi jikalau kondisi dari relay 5 kaki ini kondisinya bagus, kita mengecek bagian lain. Terus untuk selanjutnya kalau posisinya bagian yang kita cek tadi kondisinya bagus, terus mengecek sistem dekompresi dari mesin itu. Cara mengetahui sistem kompresi itu dengan mengecek bagian dari starter kaki ini teman-teman. Starter kaki biasanya kalau sistem dekompresinya itu kondisinya tidak normal, agak keras di starter, itu sumber masalahnya di pelatu klep di bagian kop ini Pak. Ada pelatu klepnya bermasalah seperti di gambar ini teman-teman. Seperti di gambar ini pelatu klepnya itu untuk bagian dekompresinya itu sudah habis, jadi sistem dekompresinya tidak berfungsi dengan baik. Untuk mengetahui bagian dari sistem dekompresi itu bermasalah atau tidak, nomor satu kita harus mengecek starter kaki. Jadi untuk mengetahui posisinya dia bermasalah di sistem dekompresi, teman-teman tinggal mencabut di bagian soket bagian throttle body ini, tinggal dicabut seperti ini teman-teman. Jikalau soket ini posisinya sudah dicabut dan kondisinya starter tangan berfungsi dengan baik, berarti kita sudah yakin 100% masalah di sistem dekompresi motor ini sendiri, yaitu dengan mengganti pelatu klep dari motor itu sendiri. Terus selain masalah ini juga kita bisa mengecek biasanya masalah di starter tangan itu. Untuk Beat ESP kita bisa mengecek bagian ini teman-teman. Kadang juga saya dapat masalah posisi starter tangan tidak berfungsi. Kadang dari soket ini di bagian ECU ini entah itu posisinya goyang ataupun kondisinya kotor karena debu atau gimana. Pada saat saya bersihkan, setelah dipasang kembali starter tangan bagus. Hal yang lain lagi untuk mengetahui kondisi starter tangan tidak berfungsi dari motor Honda Beat ESP harus wajib juga dicek
bagian dari spool ini. Seperti ini teman, spool ini wajib dicek. Nomor satu yang harus dilakukan itu kita harus membuka dan membersihkannya. Setelah sudah dibersihkan, dipasang kembali, nanti dicek, sekalian juga dicek kondisinya bagus atau tidak. Hal yang terakhir yang harus diperhatikan juga, kalau posisinya starter tangan lagi tidak berfungsi, bisa jadi mungkin dari ada jalur kabel yang tidak terhubung, entah itu output dari ECU atau gimana. Biasanya hal yang parah seperti kejadian motor ini, ECM-nya tidak berfungsi lagi. Jadi kita harus wajib mengganti ECM. Jadi begitulah teman-teman hal yang harus diperhatikan untuk motor Honda Beat ESP. Pertama, kalau teman-teman mengalami masalah starter tangannya tidak berfungsi atau tidak bekerja. Oke teman-teman, begitulah tips saya tentang sistem starter tangan dari Beat ESP itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.